siang. Gimana kabarnya setelah Lebaran? Baik, sehat semuanya? Pada bulan Syawal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini saya punya kesalahan. Seperti itu ya. Referensi ya. Ajika. Izin acara apa? Alfian. Ya, silakan masuk. Arkan, Arutala, Atia, Dava, dan Eva, Fatma, Farid, Fendi. Hari ini kita akan belajar tentang materi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, datangnya bangsa barat ke Indonesia. Terus apa lagi? Apa? Monopoli perdagangan. Apa lagi? Kerja paksa ada kerja paksa, kemudian tanam paksa, sewa, kemudian ada berbagai perang. Ada yang masih ingat perang yang di Sumatera Barat apa? Ya, perang Kadri. Pemimpinnya siapa? Kalau Sultan Agung di ya. Kalau Pangeran Diponegoro disebut perang Diponegoro. Masih ingat ya? Silakan salah satu dibaca. Lubna. Mana Lubna? Ya, dibaca. Memulai pembelajaran beserta titik dapat menganalisis proses munculnya semangat kebangsaan beserta titik mampu mendapat memecahkan masalah melalui terima kasih. Menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah produk yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang dilakukan ditutup, dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman diperdengarkan. Atas saran Sugondo, lagu tersebut dimainkan dengan alat musik biola saja. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Jadi dengan demikian pemuda ini kira-kira membawa dampak besar atau tidak? Pemuda. Sekarang kita bersama-sama berdiri membacakan Sumpah Pemuda dengan lantang, tidak boleh lemes. Ayo semuanya berdiri. Ya, ini nanti sudah dibaca ya yang paling bawah ini. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Oke, boleh kembali. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi sejarah tonggaknya munculnya semangat nasionalisme. Nah, latar belakangnya bagaimana? Kenapa
bisa tumbuh. Yang pertama, ini saja tindakan Belanda yang sangat merugikan. Kemarin sudah kita pelajari berbagai tindakan Belanda itu semuanya merugikan. Ada kerja paksa, tanam paksa, monopoli, kemudian melakukan adu domba. Itu tindakan yang merugikan. Maka dari itu, terus muncul pertanyaan, apakah semua orang Belanda itu tidak ada yang membela Indonesia? Tentu saja ada. Dia adalah Theodore van de Venter. Van de Venter nama yang paling sering kita dengar. Ini mengecam kenapa Belanda begitu semena-mena dengan Indonesia. Dia menuliskan kritiknya dalam majalah The Kids yang berjudul Aristotle atau tentang kehormatan karena sudah menjajah. Maka dari itu kemudian muncullah politik atau kebijakan dinamakan politik etis. Apa politik apa? Etis. Atau sering disebut jadi Belanda ini harus berbalas budi dengan Indonesia melalui kebijakan politik etis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Jadi berarti ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu dalam bidang pendidikan. Lanjut, kemudian bidang irigasi. Irigasi bidang apa? Pertanian. Kemudian yang terakhir transmigrasi. Itu di bidang transmigrasi itu memindahkan penduduk Jawa ke luar pulau Jawa. Tapi lagi-lagi politik etis ini gagal atau enggak? Gagal. Lagi-lagi gagal. Segi positifnya adalah yang dirasakan apa dalam bidang pendidikan. Jadi masyarakat Indonesia yang belum mengenal pendidikan bisa mengetahui atau mengenal adanya pendidikan. Mengenal pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Munculnya nasionalisme itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti berasal dari dalam negeri Indonesia. Faktor eksternal berarti berasal dari luar negeri. Faktor internal, pendidikan. Pendidikan itu ada 3 dulu. Pendidikan kolonial, pendidikan kebangsaan, dan pendidikan atau perguruan Islam. Pendidikan kolonial ada sekolah tingkat dasar. Sekolah tingkat dasar itu apa? SD. Setara dengan SD itu ada Holland English School atau disebut dengan tingkat menengah itu SMP. Ada dulu AMS, ABS. Sofia itu sekolah kedokteran. Perguruan Taman Siswa. Taman Siswa yang mendirikan siapa? Ki Hajar Dewantara, betul. Perguruan rakyat didirikan oleh 3 orang. Siapa saja? 1. Soeharto. 2. Wilson. 3. Ya, MH Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Kemudian yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama didirikan di Jawa Timur pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Kita coba siapa yang tahu Muhammadiyah yang mempelopori siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nahdlatul Ulama Azhari. Muhammadiyah ini memiliki perkumpulan atau organisasi wanita disebut Aisyah.
Kemarin tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemarin ikut upacara? Sip. Diajar bilang itu pernah berpesan seperti ini. Pendidikan adalah pembudayaan sebuah budi manusia yang beradab dan sebuah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di pendidikan itu harusnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan saat ini itu harusnya disesuaikan dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini artinya pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan itu sebagai benih-benih kebudayaan. Pendidikan berperan penting untuk melestarikan keragaman, menjaga keharmonisan. Sekolah menjadi wadah untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan. Contoh pendidikan karakter dan budaya bangsa. Ada toh pendidikan karakter? Misal setiap pagi kita lakukan di depan gerbang itu apa? Ya, selamat pagi, namanya apa? Itu salah satu bentuk pendidikan karakter. Pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Dia adalah satu kesatuan. Karena untuk mencapai kebudayaan dan peradaban yang dicita-citakan, maka pendidikan merupakan landasan untuk mencapai hal tersebut. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk setiap manusia. Setiap manusia itu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi yang di sini berpendidikanlah setinggi-tingginya. Faktor lainnya tadi yang faktor pertama adalah pendidikan. Yang kedua faktor ya kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Sudah paham? Ya Allah. Nah, sekarang faktor eksternal. Kalau tadi kan faktor internal yang ada di Indonesia. Kalau eksternal apa? Yang pertama itu berkembangnya paham baru. Kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi Jepang itu pernah mengalahkan Rusia. Hal inilah Jepang itu di Asia atau di Eropa? Asia. Kalau Rusia di mana? Eropa. Jadi Jepang ini sebagai perwakilan dari Asia bisa mengalahkan Eropa, negara yang besar, makanya timbul semangat dari negara-negara Asia yang dijajah. Jepang aja bisa melawan kita juga harus bisa. Dan ada yang ditanyakan, Nisa ada yang ditanyakan tidak? Ya, sudah paham ya berarti ya? Insya Allah. Nah, silakan dibagi dalam satu kelompok ada 5 orang atau 6 orang. Mau baca ya? Oke, dihitung berarti 1 sampai 6 ya? Ya, 1 sampai 6 dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Perintahnya ini adalah gamesnya adalah 15 menit. Jadi selama 15 menit nanti ini misal kelompok 1 ya. Ini semuanya diisi kelompok 1 di sebelah samping meja. Nah, misal ini udah jawab, kamu bisa jawab kelompok 1. Kamu tuh belakangnya lagi jawab. Kalau nggak bisa harus di belakang, biar belakangnya yang jawab. Selama 15 menit itu yang paling sudah diisi semua dan paling cepat itu mendapatkan poin. Oke? Ini nama anggota kelompoknya ditulis nanti. Misal ini dapat yang kamu sudah ngisi nomor 1. Berdiri atau nanti semuanya berdiri ya? Berdiri. Kamu ke belakang sedikit, terus selanjutnya. Kalau kamu nggak bisa nembak ke belakang, selanjutnya boleh tarik dulu, asalkan yang nyari adalah yang bukan yang di depan sendiri. Paham? Jadi yang boleh yang belakangnya yang depan sendiri.
Daerah sini. Yang sebelah sini boleh narik buku. Kerjasama dengan kelompok. Siap? Tiga, dua, satu, mulai. Oke, hari ini kita telah mempelajari tentang latar belakang munculnya nasionalisme. Oke, sekarang salah satu, duduk dulu. Bisa menyimpulkan apa yang telah didapat hari ini ilmunya. Ada poin tambahan. Harus bekerja sama. Ya, tangan. Ya, Harus bekerja sama sesama kelompok. Yo, siapa salah satu? Ya. Ya, pendidikan itu penting bagi kita semua karena pendidikan adalah sebagai benih-benih kebudayaan. Untuk hari ini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Saya kasih tugas halaman 98 sampai 100. Bagian A dan B saja. Oke, silakan Arif dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, doa mulai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan duduk ulang.